Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denisa Apriliawati. Kali ini kita akan belajar untuk melakukan analisis korelasi bivariat di JASP. Nah, korelasi bivariat sendiri adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang bersifat kontinus berhubungan. Dalam hal ini, kita mengatakan dua variabel itu berhubungan ketika mungkin di dunia nyata atau ada fenomena kita menjumpai dua hal itu terjadi secara bersamaan, atau kita menemukan pola yang sama atau yang mirip pada dua hal dari data-data yang kita miliki. Nah, hubungan dalam hal ini maksudnya adalah hubungan asosiatif, yang mana kita sama sekali belum bisa menentukan variabel mana yang menyebabkan siapa atau menyebabkan apa, ya. Karena dalam hubungan yang sifatnya asosiatif melalui korelasi, kita masih memiliki 4 kemungkinan penyebab kenapa hubungan itu terjadi. Yang pertama, bisa jadi X yang menyebabkan Y, atau bisa juga sebaliknya, Y yang menyebabkan kemunculan X, atau bisa terjadi kemungkinan ketiga bahwa X dan Y itu disebabkan oleh variabel lain atau bisa kita sebut sebagai Z. Atau kemungkinan terakhir, bisa saja hubungan itu terjadi karena kebetulan. Nah, melalui analisis korelasi, kita ingin membuktikan bahwa hubungan itu memang benar-benar terjadi dan bukan karena kebetulan. Untuk itu, di sini saya sudah memiliki data yang saya peroleh dari buku mengenai belajar JASP, ya, A Guide for Student untuk JASP. Nah, dari variabel ini ada dua macam variabel. Yang pertama adalah leg power, yang kedua adalah jump height atau ketinggian lompatan. Sehingga di data ini kita ingin mencari tahu apakah kekuatan kaki itu berhubungan dengan ketinggian lompatan. Nah, di sini sebelum melakukan korelasi, tentu saja kita harus melakukan analisis deskriptif. Dan melalui analisis deskriptif ini, kita juga bisa mengetahui apakah data kita memenuhi asumsi yang dibutuhkan untuk korelasi. Asumsi-asumsi yang dibutuhkan dalam korelasi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di kelas. Pertama, tentu saja ukuran sampelnya harus sufficient atau memenuhi. Kita bisa mengestimasi ukuran sampel ini menggunakan banyak cara. Teman-teman bisa membaca paper oleh Danny Lakens 2022. Nah, untuk asumsi kedua adalah tidak ada outlier atau data nyeleneh yang signifikan. Asumsi ini nanti bisa kita cek melalui box plot. Kemudian asumsi ketiga adalah residual dari data kita jika didistribusikan memenuhi kurva normal. Kita bisa mengujinya menggunakan rumus Shapiro-Wilk atau menggunakan QQ plot di menu deskriptif. Terakhir, kita juga harus memastikan bahwa variabel bebas dan tergantung kita ketika dikurvakan menggunakan scatter plot itu memenuhi hubungan yang bersifat garis lurus.
atau asumsi linearitas. Sekarang kita akan melakukan analisis deskriptif dengan memilih menu deskriptif, kemudian deskriptif statistik di sini. Teman-teman bisa memasukkan dua variabel yang dimiliki, yaitu jump height dan leg power. Secara otomatis JASP akan menghitung beberapa ukuran yang menurut mereka standar. Kita juga bisa mengubah tampilan tabelnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian di menu statistik ini kita bisa menambahkan ukuran-ukuran yang sekiranya nanti akan kita butuhkan, ya. Kita bisa mencari misalnya median untuk jaga-jaga semisal nanti data kita tidak memenuhi asumsi, dan interquartile range. Kita juga bisa menghitung IQR atau kita juga bisa menghitung SE mean atau standard error of mean untuk mengetahui simpangannya di populasi seperti apa. Di sini kita juga bisa membuat plot, ya. Ada di sini yang namanya QQ plot. Nah, QQ plot ini bagus dipakai untuk menginvestigasi apakah residual data kita memenuhi kriteria normal. Dari kurva QQ plot ini adalah residual pada masing-masing variabel kita. Ini adalah residual variabel jump height dan ini adalah residual variabel leg power. Nah, garis lurus ini menggambarkan kurva normal. Sehingga untuk memenuhi asumsi normalitas, tentu saja residual ini harus berada di sekitaran garis. Kemudian kita juga bisa membuat scatter plot dari customizable plot, ya, dan kita juga bisa menambahkan add regression line untuk memastikan bagaimana bentuk garis dari scatter plot itu. Nah, plot scatter ini bisa kita gunakan untuk memastikan asumsi linearitas. Kemudian dari menu customizable plot ada juga box plot, ya. Dimana di sini kita bisa melabel data mana yang masuk ke dalam kategori outlier berdasarkan posisinya berdasar nilai standar deviasi di masing-masing variabel, ya, tentu saja. Nah, kelemahannya memang box plot ini belum mempertimbangkan posisi residual data berdasarkan garis korelasi atau garis regresinya, berdasarkan garis hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Nah, di sini kita bisa katakan tidak ada data yang dilabeli sebagai outlier oleh box plot, dan melalui scatter plot ini kita bisa katakan bahwa hubungan variabel bebas dan variabel tergantung itu memenuhi garis linier. Nah, di sini juga perlu diperhatikan penempatannya, ya, mana yang bebas, mana yang tergantung, apakah sudah benar sesuai dengan tujuan, ya. Begitu. Nah, selanjutnya uji normalitas. Oke, ini sekiranya dari dua QQ plot ini juga telah memenuhi asumsi normalitas. Dan ini nanti bisa kita perkuat menggunakan hasil perhitungan Shapiro-Wilk. Untuk korelasi sendiri kita bisa lakukan dengan membuka menu regression, dan di classical analysis kita bisa memilih menu correlation. Teman-teman, di sini perhatikan ada dua box variables, yaitu adalah variabel apa aja yang ingin kita korelasikan. Bisa dua variabel, bisa lebih, ya. Karena korelasi di JASP bisa bersifat multivariate correlation. Dan di box kedua adalah box partial out. Di box ini
Nanti ketika teman-teman melakukan korelasi parsial, teman-teman meletakkan variabel yang variansnya pengen teman-teman hilangkan dari hubungan variabel lain ya. Nah, di menu Simple Correlation Coefficient ini ada beberapa opsi rumus korelasi yang bisa digunakan. Nah, Pearson's R di sini adalah korelasi parametrik. Sehingga kalau data kita lulus semua asumsi yang dibutuhkan, maka kita bisa menggunakan Pearson R. Kalau tidak, kita bisa menggunakan Spearman's Rule. Pertimbangan untuk menggunakan Spearman atau Kendall itu sudah saya letakkan di PPT. Silahkan bisa dipelajari. Kemudian di bagian ini kita merumuskan hipotesisnya ya. Ketika teman-teman menggunakan hipotesis dua arah, kita cukup mengasumsikan bahwa variabel bebas dan variabel tergantung itu correlated aja. Tapi ketika misalnya dari hasil literatur review kita sudah mengasumsikan ada hubungan positif atau ada hubungan negatif, maka kita perlu memilih salah satu di sini. Tentu saja ini nanti akan berimplikasi pada proses penolakan hipotesis nulnya ya, yang syaratnya lebih berat. Kalau kita menggunakan hipotesis dua arah, syaratnya untuk hipotesis nul diterima itu cukup P di atas atau sama dengan 0,05. Tapi untuk korelasi yang sifatnya satu arah, syaratnya jadi dua. Untuk hipotesis nul diterima, P tidak hanya harus lebih besar atau sama dengan 0,05, tapi P juga harus memiliki arah yang berlawanan ya. Ingat ya, proses pengambilan keputusan kita itu based on H0 karena sains itu adalah proses falsifikasi, pembuktian kesalahan, bukan pembuktian kebenaran. Nah, di bawahnya ini juga ada menu assumption check. Nah, jadi proses yang bisa kalian lakukan pertama adalah nentuin hipotesisnya dulu, kemudian cek asumsi. Ya, di sini ada multivariate normality dan pairwise normality. Di multivariate normality ini kalian gunakan ketika variabel kalian lebih dari 2. Ini akan menghitung normality keseluruhan ya. Pairwise ini akan menghitung normality 2 variabel. Berhubung variabel kita 2, ini tadi saya belum masukkan. Kita masukkan dulu lag power, kemudian jump height karena asumsinya ya VB-nya adalah lag power. Walaupun di sini kita nggak bisa ngomong lag power mendahului jump height karena mereka cuma correlated aja. Nah, di sini kita bisa dapat hasilnya ya untuk normality. Untuk menguatkan hasil dari QQ tadi bahwa Shapiro-Wilk juga menguatkan hal tersebut, kita memperoleh nilai Shapiro-Wilk 0,955 dengan P di atas 0,05. Ingat, untuk uji asumsi yang kita cari adalah tidak ada beda antara sebaran data residual kita dengan sebaran data normal, sehingga yang kita cari adalah penerimaan terhadap H0 ya. Of course, P-nya harus di atas atau sama dengan 0,05. Oke, karena di sini memenuhi, kita bisa mengeklik Pearson. Kalau tadi asumsi normalitas atau linearitas tidak terpenuhi, jadi salah satu nggak terpenuhi, kita menggunakan Spearman atau Kendall's tahu ya. Tapi biasanya kalau linear nggak bisa sama sekali sih ya, harusnya cuma normalitas saja. Kalau linear mending cari cara lain. Oke. Nah,
Oke, ketika ini sudah, kita boleh ngasih informasi-informasi tambahan dari additional option ya. Misalnya di sini kita ingin menandai korelasi yang signifikan. Nah, di sini ada korelasi signifikan. Kalau dia signifikan, dia akan diberi 1 bintang, sangat signifikan 2 bintang, sangat signifikan sekali 3 bintang. Kemudian di sini confidence interval for R-nya ya, for R coefficient-nya. Jadi untuk level kepercayaan 95%, perkiraan nilai R di populasi itu ada di antara 0,966 hingga 0,992. Nah, R value kita ada di antaranya itu ya, sehingga hasil kita cukup bagus untuk menggambarkan kondisi yang ada di populasi. Nah, di JASP itu juga ada Volf-Selk Maximum P ratio, ini untuk memperkuat pengambilan keputusan dari P value. Kalau P value itu based on H0, kalau ini based on hipotesis alternatif ya, tapi ini masih belum lazim saya temui di tools yang lain. Kemudian untuk efek size tidak perlu. Kenapa? Karena nilai R sendiri ini sudah menggambarkan efek size. Kalau mau lebih baik lagi, dari efek size-nya teman-teman nanti kuadratkan dan teman-teman akan dapat R kuadrat untuk memastikan berapa varians dari Y yang berhubungan dengan varians dari X. Oke, nah ini covariance kita juga bisa hitung. Tapi covariance itu sangat tergantung dengan satuan ukur. Di sini kalian juga bisa bikin scatter plot ya, seperti di description tadi ya, dan hasilnya juga sama. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara kekuatan kaki dan ketinggian lompatan itu ternyata bersifat nyata atau signifikan. Kenapa? Karena diketahui nilai Pearson's R-nya 0,98 dengan P value kurang dari 0,001. Artinya H0 ditolak. Ada hubungan yang sangat signifikan sekali antara kekuatan kaki dengan ketinggian lompatan. Nah, ketika R kuadratnya kalian kuadratkan, kalian juga bisa tahu berapa besar varians dari ketinggian lompatan yang dijelaskan oleh kekuatan kaki. Itu saja penjelasan dari saya, semoga cukup jelas. Silahkan teman-teman bisa menggunakan datanya saya upload di deskripsi video. Datanya bisa di-download dan teman-teman juga bisa menggunakan data itu untuk praktek di rumah masing-masing. Saya tutup dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.